Shalom. Puji Tuhan, mari bersama kembali kita melihat Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama mulai. Hal memberi sedekah, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, kita akan melihat 3 hal yang selalu kemudian diiringi dengan kalimat yang sama. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang pertama tadi kita baca sedekah, yang kedua tentang hal berdoa, yang ketiga tentang berpuasa. Ya, 3 hal ini tidak boleh diumumkan kepada orang-orang, ya, bahwa saya melakukan ini. Ya, ketika kita sudah mengumumkan itu, maka kita mendapat upah dari manusia, yaitu pujian, pengaguman, kekaguman dari orang-orang yang akhirnya mendatangkan kesombongan bagi kita. Dan Tuhan benci kepada orang sombong. Dan yang lebih parah lagi adalah Bapa tidak memperhatikan itu. Ya, jadi semua yang kita lakukan tidak mendapatkan perhatian dari Bapa karena kita mencari perhatian dari manusia dan itu kita dapatkan. Nah, pagi tadi kita sudah berbicara tentang perpuluhan dan banyak hal, ya. Jadi pada akhirnya saya hanya mengatakan tadi pagi, ini pengajaran mau diterima, mau dilakukan terserah, tidak dilakukan juga terserah. Jadi tidak usah tersinggung, tidak usah marah. Ini firman Tuhan, tanggung jawab masing-masing, ya. Dan tetapi kita sebagai gereja GBPS di sini tetap menganut perpuluhan masih berlaku. Perkara pendeta lain, denominasi lain tidak melakukannya dipersilahkan, ya. Nah, kita akan sekarang membahas lagi bahwa perpuluhan itu bukanlah pemberian kepada Tuhan, bukan persembahan kepada Tuhan. Perpuluhan itu adalah mengembalikan milik Tuhan, ya. Jadi kita belum memberi. Dan sekarang kita membahas tentang hal sedekah, itu memberi. Ya, itu memberi. Apakah itu persembahan di dalam gereja atau yang juga harus dilakukan memberi kepada orang-orang miskin dan terutama orang-orang yang kita kenal, ya, yang kita kenal. Kadang kan orang itu aneh. Tetangganya kekurangan, tapi kita bisa pergi ke jarak 300 km untuk memberi sumbangan. Ya. Padahal untuk menjaga lingkungan kita sebagai orang Kristen kan lebih berguna memberi kepada di sekeliling kita yang mayoritas tapi kekurangan kita beri. Kan lingkungan kita menjadi aman daripada kita tidak pernah memberi kepada lingkungan kita, memberinya ke lingkungan yang lain. Tidak ada gunanya, ya, tidak ada gunanya. Kadang orang itu aneh-aneh. Di pinggirnya ada yang hampir mati kelaparan, tidak dikasih apa-apa, tidak diperhatikan. Pergi kepada orang-orang yang jauh, yang kita tidak tahu apakah itu kekurangan atau tidak. Ya, jadi belajar di sini kita lebih baik memperhatikan yang dekat-dekat dulu daripada yang jauh. Kan Alkitab katakan menjadi saksi di Yerusalem dulu, ya.
Yudea, Samaria, baru keliling. Ya. Nah, tentang hal sedekah. Jadi di sini baru salah satu pemberian. Kalau perpuluhan bukan pemberian, itu pengembalian hak Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Yang pertama, bahwa hal sedekah ini ternyata merupakan kewajiban agama, kewajiban kepercayaan kita ini, kewajiban iman kita. Ya. Jadi orang yang beriman kepada Tuhan wajib untuk memberi, wajib mempunyai gaya hidup yang suka memberi. Ya, di sini dikatakan sedekah, supaya lebih gampang kita wajib kita memberi, mempunyai gaya hidup yang suka memberi. Ya. Jadilah orang yang peka ketika melihat orang yang kekurangan. Ya. Melihat orang yang hidupnya pas-pasan mungkin. Dan ketika mereka menerima apa yang kita berikan, kelihatan mereka bersuka cita. Ya. Seringkali saya katakan bahwa ketika kita melihat senyum mereka, tertawa mereka ketika menerima pemberian kita, itu sepertinya kebahagiaan yang tidak ada yang bisa menggantikan. Ya. Jadi sedekah itu di sini dikatakan kewajiban agama. Dan dikatakan ketika kita melakukan kewajiban kita untuk Tuhan, kepada Tuhan melalui sedekah ini, ingat fokus kita adalah supaya ini dilihat Tuhan, bukan dilihat manusia. Ya. Ada orang itu suka memberi supaya dilihat oleh orang. Sedangkan Alkitab katakan, apapun yang engkau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Ya. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada ayatnya. Jadi jangan sampai teralihkan. Kegiatannya sama, yaitu memberi sedekah atau memberikan pemberian. Kegiatannya sama, tetapi motivasinya berbeda. Yang satu supaya dilihat orang, mendapatkan pujian dari orang. Yang kedua, supaya dilihat Tuhan, mendapatkan pujian dari Tuhan. Kegiatannya sama. Dan banyak orang yang licik. Mereka berkata, ini untuk Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan, tapi sebenarnya kita itu ingin mendapat pujian dari orang. Ya. Di sini dari awal sudah dikatakan dan ini diulang. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Jangan. Ya. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Berarti dalam setiap apa yang kita lakukan itu ada upah. Yang jadi masalah upahnya dari manusia atau upahnya dari Bapa di surga. Ya, itu. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah kau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Akhir-akhir ini kan kita sering membaca, melihat, ya mungkin di medsos. Hari ini tanggal sekian, jam sekian, yang punya kupon silakan datang ke rumah ini, alamat ini, dan kemudian mendapatkan amplop, mendapatkan apa. Baik. Tetapi ketika itu sudah terjadi, ujiannya, upahnya dari manusia. Kita dihormati,
kita diakui sebagai orang yang dermawan, orang yang baik. Selesai. Ya. Tetapi kalau kita melakukan tanpa pengumuman seperti itu, tanpa orang tahu, maka Bapa yang melihat itu akan memberikan upahnya kepada kita, akan memuji kita juga. Dan tanpa kita minta, tanpa pengumuman, tanpa perintah, orang yang menerima pemberian kita otomatis pasti cerita kok. Walaupun tidak pakai siaran berita kan, pasti cerita. Tetapi di sini kan hati kita sudah terjaga di hadapan Tuhan, bahwa kita memberi hanya karena Tuhan perintahkan, supaya dilihat Tuhan dan upahnya dari Tuhan. Itu yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Ya. Jadi ingat bahwa tadi pagi kita sudah bahas, kita diberkati Tuhan bukan supaya berkat itu disimpan, ya, bukan supaya disimpan, tetapi supaya dipergunakan. Nah, dipergunakan ini apakah untuk kita sendiri atau untuk kemuliaan nama Tuhan? Itu akhirnya, ya. Jadi apabila engkau memberi sedekah, tidak usah pengumuman. Janganlah kau mencanangkan hal itu, pengumuman. Buat baliho besar, ya, nanti tanggal sekian ada bagi-bagi, ya, amplop di tempat ini. Jangan. Karena kalau sudah seperti itu, dikatakan dari pihak Tuhan, sebelum kita dikategorikan sebagai orang munafik. Ya. Bukan dari dasar hati ingin memberi, tetapi dari hati yang ingin dipuji, yang akan mendatangkan kesombongan bagi kita. Dan Tuhan membenci orang sombong. Tuhan membenci orang sombong. Seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Mau di rumah ibadat, di gereja, atau di jalan-jalan. Ya kan, sekarang kan musim kan akhir-akhir ini kan seperti ini. Ternyata salah. Alkitab 2000 tahun yang lalu sudah mengajarkan, jangan seperti itu dalam memberi. Ya. Lebih baik Anda bertetangga, peka kepada tetanggamu yang kekurangan, engkau cukupi, engkau beri. Ya. Daripada mencanangkan itu, mengumumkan, ya. Dan kemudian masuk ke Facebook lagi, masuk ke Instagram, apalagi. Pokoknya ngerjakan sendiri, diumumkan sendiri, dapat pujian sendiri. Yang nge-like berapa ya? Yang nge-like berapa? Ya. Anda sudah dapat pujian misalnya. Anda sudah dapat upah. Itu hanya membuat kita sombong dan semakin jauh dari Tuhan. Ingat, apapun yang kita kerjakan tujuannya supaya kita ini semakin dekat dengan Tuhan. Itu aja, ya. Aku berkata kepadamu, ini Yesus yang berkata, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Selesai. Upahnya apa? Dipuji orang. Sedangkan kalau Bapak yang memberi, Bapak memuji, kemudian apa itu juga termasuk taburan yang pasti akan mendatangkan penuaian. Jadi di surga kita mendapatkan perhatian, di bumi kita juga mendapatkan kelipatan. Betapa luar biasanya ketika kita melakukan ini untuk Tuhan, supaya dilihat hanya oleh Tuhan, bukan supaya kita dilihat manusia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Hanya seperti itu, kan kasihan, ya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu, ya.
Jangan ada yang tahu. Jangan ada yang tahu, walaupun pasti ketahuan. Ya kan? Jangan ada yang tahu, artinya jangan diumumkan. Walaupun itu pasti ketahuan. Yang mendapat berkat dari kita pasti akan ngomong kok. Pasti akan ngomong. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Jadi tidak usah foto bareng. Ya, tidak usah foto bareng. Ya. Takutnya kalau foto bareng nanti terbalik. Ya. Itu kalau sampai yang menerima begini tangannya, Anda yang memberi yang begini, bisakah Anda nanti yang menerima? Ya, itu lebih memalukan lagi. Jadi Anda yang menerima sedekah, pinter-pinterlah sekarang. Ya, jangan begini posisi tangannya, tapi begini. Ya, supaya Anda disangka yang Anda yang memberi. Nah, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bukan hanya menghargai, tetapi akan membalas. Dan soal pemberian ini, itu sangat menarik bagi Tuhan. Yuk kita lihat dulu di dalam, nanti kita kembali. Markus pasal yang ke-12. Markus 12 ayat yang ke-41 mulai. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan perhatikan kata memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, walaupun banyak, tetapi masih banyak lebihnya. Ya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Jadi janda ini memberi, setelah itu dia tidak punya apa-apa. Ya. Nah, yang saya mau tekankan adalah kata ini. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang memberi persembahan. Kata memperhatikan itu sama seperti Raja Wali itu sedang melihat sasaran yang akan dicaploknya. Seperti itu. Jadi fokus Raja Wali itu fokus kepada sasaran yang akan disergapnya. Itu bahasa yang dipakai di sini. Tuhan Yesus memperhatikan seperti Raja Wali yang melihat sasaran yang akan disergapnya. Betapa luar biasanya. Ya. Kalau sudah seperti itu kan tidak bisa main-main dalam memberi. Banyak orang di tempat ibadah memberi sekedarnya. Yang saya mau tekankan adalah di sini Yesus saja berkata, iya, orang kaya itu memberi banyak sekali. Tetapi ternyata di hadapan Yesus, nah, penilaian manusia dan Tuhan itu beda. Di hadapan Yesus yang memberi banyak, itu masih punya lebih banyak lagi. Sedangkan janda yang miskin memberi sedikit, tapi itu memang penghabisan. Dia kemudian tidak punya apa-apa lagi. Sehingga Yesus katakan janda itu memberi lebih banyak. Nah, saya sekarang mau tekankan bahwa Anda memberi tidak perlu nunggu jadi kaya. Sekarang juga Anda bisa memberi. Tidak usah nunggu nanti kalau gaji saya sudah 1 miliar. Tidak usah. Apa yang ada, sisihkan dan beranilah untuk memberi. Percayalah
bahwa mata Tuhan tertuju kepada kita, memperhatikan kita, siap memberi upah, siap membalas apa yang kita lakukan. Tadi pagi kita sudah bahas tentang perpuluhan. Tidak cukup kita hanya mengembalikan perpuluhan, tetapi kita harus tahu dasar-dasar firman-Nya, sehingga kita melakukan sesuai dengan firman. Kita juga menagih penepatan janji Tuhan sesuai dengan firman. Kita menselaraskan hidup kita setelah memberi perpuluhan sesuai dengan firman, supaya sungguh surga terbuka bagi kita. Karena ada orang yang memberi perpuluhan, akhirnya kecewa. Saya sudah memberi perpuluhan, tapi saya ngalamin ini. Anda gak ngerti kenapa Anda harus memberi perpuluhan. Apa yang Anda harus lakukan setelah memberi perpuluhan? Sikap Anda bagaimana? Perkataan Anda bagaimana? Sehingga nanti janji-janji Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Nah, kembali sekarang kepada pembahasan kita, bahwa Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Di dalam Tawarik ada ayat yang mungkin kita semua hafal walaupun tidak bisa menyebut ayatnya, tapi bunyinya begini: mata Tuhan tertuju kepada orang yang sungguh hati, siap untuk melimpahkan kekuatannya. Mata Tuhan tertuju, dia mencari orang yang sungguh-sungguh dengan dia. Bukan semua orang Kristen yang mengaku Kristen yang akan mendapatkan kelimpahan kuasa Tuhan. Tetapi Tuhan sampai ke dalam hati diperhatikan, sungguh-sungguh apa enggak? Kalau sungguh-sungguh baru Tuhan limpahkan kekuatannya. Jadi ingat, kita bukan sekedar ikut-ikutan melakukan sesuatu di dalam firman Tuhan. Kita harus tahu kenapa kita melakukan ini, akibatnya nanti apa, bagaimana supaya ini terjadi dalam hidup kita. Itu kita harus tahu ayat-ayat, ya. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan dan kita tidak takut untuk melakukan firman Tuhan, ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita, Injil Matius ayat pasal 6 ayat yang keempat, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sidang jemaat, jangan hanya memberi perpuluhan, karena perpuluhan itu bukan pemberian, itu mengembalikan milik Tuhan. Oleh karena itu ketika tidak memberi perpuluhan, kitab Maleakhi mengatakan engkau merampok Tuhan, bukan mencuri, merampok. Ini kan kasar sekali sudah, ya. Pemberian itu yang akan menentukan seberapa besar nanti engkau akan menuai, ya. Di sini sedekah. Nah, saya selalu katakan begini ketika bertemu dengan Pak Eko, teman saya. Dia selalu membanggakan kalau sudah Natal 3 bulan, 4 bulan sebelumnya, dia selalu mengejek saya. Bagaimana Natal? Belum, masih rapat. Dana bagaimana? Belum terkumpul. Saya sudah. Seragam untuk KUR semua sudah ada yang nyumbang. Konsumsi sudah ada yang nyumbang. Mainnya bukan jalankan amplop, tapi sudah ada yang nyumbang. Kemudian untuk bagi-bagi sembako ke tetangga karena Natal, sudah ada yang nyumbang. Mainnya sudah ada yang nyumbang, sudah ada yang nyumbang. Sudah jemaat. Itu jemaatnya
25-30an orang. Ya, semuanya. Tetapi satu kampung di sana itu bisa dapat. Bukan di sendok berasnya. Berasnya itu 5 kilo, 10 kilo, minyaknya itu yang besar. Seperti itu sembakonya. Sudah jemaah. Sehingga tidak heran kemudian dia itu ketika dia punya angan-angan mau dirikan gereja yang besar, ada panti asuhannya nanti. Ada orang mau jual tanah 1,6 miliar. Dan kemudian ditawarkan kepada Pak Eko dengan harga untuk gereja, dikatakan 400 juta. Sudah dari 1,6 miliar jadi 400 juta. Masih pembayarannya 200 juta. Bayar di muka, 200 jutanya cicil sampai kapan aja. Itu kan sama aja dikasih. Cicil sampai kapan aja, waktunya tak terbatas. Dan saya melihat ketika saya dibawa ke tanahnya, wow, besar. Mungkin ya 3 kalinya ini. 3 kalinya. Dan saya nangkap, ini loh. Gara-gara jemaatnya suka memberi, maka gerejanya pun menuai. Setiap saya cerita tentang saya dapat berkat tanah, mau bangun gereja, dia selalu ketika itu kalau saya pelayanan ke sana, dia selalu katakan di hadapan jemaatnya, seperti yang mentor saya dapatkan, saya percaya saya pasti juga ngalami. Dia ucapkan di depan jemaat. Padahal mentornya kalau dengar soal Natal, mentornya yang malu. Ya. Perhatikan bahwa untuk memberi, saya mau tekankan, jangan nunggu Anda kaya. Anda harus berani memberi sekarang ketika Tuhan gerakkan Anda. Ya. Jangan pernah takut. Tapi ini yang terakhir Pak, saya sudah berkali-kali ngalami itu yang terakhir. Dan saya mendapatkan ganti lebih dari 10 kali lipat. Ya. Kalau 250 jadi 13 juta kan lebih dari 10 kali lipat kan? Ya. Hanya orang yang tidak percaya firman, hanya orang yang tidak kenal Tuhan, hanya orang yang tidak punya pengalaman dengan Tuhan yang akan selalu takut dalam hidup. Ingat, tujuan kita adalah mendapatkan upah balasan dari Tuhan, bukan upah dari manusia, bukan pujian dari manusia, tetapi dari Tuhan. Yang kedua, hal berdoa. Di sini ayat yang kelima. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Kalau sekarang bahkan sampai pada jalan raya, bukan hanya tikungannya. Ya, Anda ngerti lah maksud saya. Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi doa tidak perlu dipamerkan. Doa tidak perlu dipamerkan. Bahkan kalau berdoa bersama pun tidak usah ganti suara. Ngerti maksud saya? Bapa kami yang ada di surga. Anda bisa bayangkan kalau Anda ngomong dengan orang yang Anda kenal, kemudian Anda pakai suara itu, suara khusus itu, ya. Pasti orangnya akan lari. Kalau tidak penuh kuasa Tuhan, pasti lari. Kalau dia yakin penuh kuasa Tuhan, pasti dalam nama Yesus.
Ya kan, kalau suara berubah kan ciri-ciri orang kerasukan. Kan banyak orang ketika berdoa, gayanya langsung berubah, suaranya langsung berubah. Tujuannya apa? Supaya dilihat orang. Kalau kita supaya dilihat Bapak, kan jelas Bapak lihat hati. Jadi suara tidak perlu dirubah ya. Suara tidak perlu dirubah. Tidak usah jaim. Ya, tidak usah jaim. Santai aja. Di sini dikatakan, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Orang munafik, kalau dilihat orang aja berdoa, kalau tidak dilihat orang tidak berdoa. Kalau dilihat orang, gayanya suci. Kalau tidak dilihat, tidak punya moral. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, ya kan? Itu kan kalau berdoa di tikungan jalan raya kan orang bisa-bisa membentur kita yang berdoa. Mobil aja tahu kan, sopir, kalau di tikungan tidak boleh berhenti. Apalagi di sini berdoa di tikungan, kan ditabrak orang nanti. Yang repot yang nabrak yang disalahkan. Padahal namanya tikungan kan. Ini berbicara tentang akan menjadi batu sandungan bagi orang yang mengerti hal itu. Ya. Jadi lihat di sini, yang tidak boleh dipamerkan memberi dan berdoa. Yang kedua, dikatakan tujuan mereka berdoa di tikungan-tikungan jalan. Tujuan mereka berdoa bahkan di tempat ibadah, kalau sudah dengan gaya yang berbeda, supaya disangka orang, ya kan? Wah, ini orang suci, ini orang kudus, ini orang yang diurapi, supaya dilihat orang, ya, supaya dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Padahal tujuan semua yang kita lakukan, yang terutama kan kita mendapat upah di surga. Yang terutama, tidak menutup kemungkinan kita mendapat upah di surga dan upah di muka bumi. Ya. Karena ketika para murid itu bertanya kepada Yesus, Guru, kami sudah meninggalkan segalanya, lalu kami dapat apa? Dan Yesus katakan, sekarang di bumi ini kalian mendapatkan 100 kali lipat. Nanti di surga, di kekekalan, kalian akan memerintah bersama dengan aku. Nah, jadi ada upah di surga, ada upah di bumi. Kalau kita melakukan hanya untuk dilihat manusia, upah kita hanya dari manusia saja. Dikatakan baik, dikatakan dermawan, dikatakan suci. Sudah selesai. Tapi kalau Anda memang puas dengan pujian seperti itu, tidak apa-apa, sudah lakukan. Tetapi saya mau mengajak kita lebih lagi, supaya kita mendapatkan pujian, mendapatkan upah balasan dari Tuhan. Dan Tuhan selalu melihat hati. Motivasi kita diselidiki oleh Tuhan. Motivasi kita diselidiki oleh Tuhan. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Sama ya dengan ayat yang kedua. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi ayat 6, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Berarti, kalau saya perhatikan, kita dulu kan selalu fokus kita, doa itu adalah hubungan yang intim dengan Tuhan. Ternyata, memberi itu juga hubungan yang intim dengan Tuhan. Buktinya
dua-duanya sama-sama. Hanya boleh Bapa yang memperhatikan. Ya. Luar biasa, bukan manusia. Hubungan yang intim dengan Tuhan itu yang kita kejar. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Jangan niru ajaran seseorang yang berdoa itu harus keras. Apalagi ada papa mama, kamu kalau ingin ya doa ke Tuhan sampai papa mama dengar. Seandainya Bapak di surga tidak menjawab doamu, papa mamamu pasti berikan apa yang kamu doakan. Jangan. Anda tidak akan mengalami kuasa Tuhan kalau seperti itu. Ya. Kita khusus hubungan kita dengan Tuhan, sampaikan kepada Bapa di surga. Orang lain tidak tahu apa yang kita inginkan. Nanti setelah engkau mendapatkan jawaban, saksikan itu, supaya orang juga mengejar Tuhan. Ya. Jadi kalau doa, ingat, tidak usah ganti suara, ya, karena ada beberapa orang di sini siap untuk menengking Anda. Ya. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi, sama dengan ayat 4, akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Perhatikan, doa yang bertele-tele memperlihatkan kepada kita bahwa orang itu tidak mengenal Tuhan, tidak punya hubungan dengan Tuhan. Saya mau katakan begini, seandainya orang tersebut itu menghabiskan waktu berjam-jam dengan Tuhan, maka doanya nantinya ketika diibadah dimanapun, apapun yang dia doakan itu pasti pendek. Tuhan, aku perlu 20 juta Tuhan, jawab dalam nama Tuhan Yesus. Nah, gak aja seperti itu. Nah, seandainya kau Tuhan memberi melalui si A, melalui si B, dan sebagainya, banyak bertele-tele. Kemudian terakhir ditutup, pokoknya Tuhan kasih, aku minta dalam nama Yesus. Kenapa? Minta aja 20 juta gitu kan selesai. Karena kita sudah berjam-jam menghabiskan waktu dengan Tuhan, sudah saling kenal, sehingga ketika kita ada perlu, cukup intinya saja sampaikan. Ya. Tapi kan orang kalau tidak saling kenal, apalagi orang yang ragu-ragu ini mau dikasih apa enggak kan? Orang kalau mau minjem uang kan datang kan bisa ditebak kan? Pasti ngomongannya bisa bantu saya atau enggak? Enggak mungkin. Sekarang ya keadaan susah, ekonomi susah, ini anak saya perlu biaya, kemudian ini juga pulsa sudah hampir habis, segala macam, bisa apa enggak pinjemi saya? Padahal yang mau minjem, ya. Muter, kenapa? Karena dari awal dia sudah yakin ini banyakan ditolaknya. Tapi kan kalau kita sama Tuhan kan kita tahu, kita sudah kenal Tuhan, pasti dijawab, tidak usah bertele-tele. Tidak usah bertele-tele. Saya ingat kalau waktu saya SD, SMP, kalau mendengar doa yang panjang di gereja itu ya, saya pikir, kapan selesainya? Ini namanya anak SD SMP merem itu kan lama kan kelihatannya, kecuali waktu tidur. Ya. Kapan aminnya ini? Kapan? Seakan-akan dapat berkat banyak kalau sudah dalam nama Tuhan Yesus. Maunya aminnya kita ya manusia. Jangan terlalu panjang. Sudah tek kayak enak. Penyembahan aja lah yang panjang. Ketika saya berdoa untuk satu pernikahan,
Selesai saya turun, saya dikatakan begini. Loh, Pak Yusak, kok pendek doanya? Kemudian istrinya jawab, loh masa gak ingat? Memang Pak Yusak kalau doa pendek. Dia bilang, loh kalau saya 1/4 jam doa waktu pernikahan untuk makan, kan kenyang semua itu. Ya. Jadi lihat di sini bahwa ketika berdoa jangan bertele-tele. Tetapi ketika engkau menyembah, itu akan banyak macamnya. Kapan waktu engkau menyanyi, kapan waktu engkau mendeklarasikan firman, kapan waktu engkau diam, kapan waktu engkau berbahasa roh, semuanya digabung, itu bisa berjam-jam. Karena sudah banyak menghabiskan waktu seperti itu, nanti ketemu lagi dengan Tuhan di tempat yang lain, tidak usah bertele-tele, cukup di kamar raja yang panjang. Ya. Pak, justru itu Pak, di kamar saya tidak pernah panjang, makanya di dalam gereja dipanjangkan, supaya orang tahu bahwa saya itu pendoa, walaupun tidak berdoa. Ya. Hal berdoa, ingat, biarlah hanya Tuhan saja yang tahu apa yang kita lakukan dalam doa, dalam kamar doa kita. Kemudian ayat 16, hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang yang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Supaya orang melihat, ya, bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Jadi puasa tidak perlu dicanangkan juga, tidak perlu pengumuman, ya, tidak perlu pengumuman, tidak perlu berganti rupa, ya, bergaya lemes, ya, supaya ditanya orang, atau belum ditanya sudah ngasih tahu, ya kan? Itu kan lebih parah lagi. Tidak ada segernya supaya orang tahu bahwa dia sedang berpuasa. Ya. Itu orang munafik. Kamu mau menunjukkan ke siapa bahwa kamu puasa? Mau menunjukkan ke Tuhan, Tuhan lihat hati, bukan lihat muka. Mau menunjukkan manusia, manusia lihat muka, makanya perjelas dengan muka. Jadi lihat di sini. Bahkan banyak orang yang sangat munafik. Itu kalau saya nge-gym, banyak teman-teman saya ngakunya puasa, tapi angkatannya tidak pernah berkurang, latihannya tidak pernah berkurang jamnya. Anda percaya itu puasa? Memangnya saya bilang bahkan, memangnya saya tidak pernah puasa? Mereka hanya ketawa, mereka bangga bisa bohong. Lo orang puasa, kok bisa nge-gymnya kok sama seperti waktu tidak puasa? Ya. Bahkan lebih semangat dari yang tidak puasa lagi. Ya kan? Suatu saat ketika masih di Nugroho saya nge-gym, ada teman saya, gaya puasa. Tidak sengaja saya itu masuk ke ruang ganti pakaian, dia sedang minum di sana. Ya, pintunya ditutup, sedang minum. Ada lagi hebat orang puasa itu, nge-gym, heran, kok waktu puasa itu sering kencing. Anda ngerti maksud saya? Ngaku puasa tapi sering masuk ke kamar mandi. Itu mesti
air diminum, pokoknya dibilang puasa. Jangan seperti itu. Jangan. Tidak usah pengumuman. Di sini dikatakan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah supaya dilihat, mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Apa yang ditunjukkan kepada orang akan mendapatkan upah penghargaan dari orang juga, bukan dari Tuhan. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Selesai di sana. Selesai hari itu juga. Ya. Mereka sudah dapat upahnya. Sedangkan kita kan enggak, kita ini upah yang dari surga. Ya. Tetapi apabila kau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Buat dirimu itu segar di hadapan orang lain. Nanti di hadapan Tuhan di kamar tidak apa-apa, walaupun gaya doanya gaya seperti ular, ya kan? Kenapa duduk sudah tidak kuat Tuhan? Silakan di hadapan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena upah kita dari Tuhan. Biarkan Tuhan aja yang lihat bahwa kita lemas. Demi apa? Demi perkenanan Tuhan, kan gitu. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Jangan sampai orang lain tahu atau memberi pengumuman atau ditanya kenapa mukamu, ya kan? Kok kusam seperti itu? Oh ya, saya puasa. Jangan seperti itu. Ya. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya, lihat di sini, hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Ya. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bukankah ini sangat luar biasa? 3 hal. Kita dahulu berpikir hanya hal berdoa dan berpuasa yang bersifat rohani, hubungan intim dengan Tuhan, supaya dilihat Bapa di surga, mendapat upah dari Bapa di surga. Ternyata sedekah juga itu membutuhkan keintiman dengan Tuhan. Tujuannya supaya hanya dilihat oleh Bapa di surga, bukan dilihat oleh manusia. Sudah coba di akhir zaman ini, apa yang sudah kita lakukan sungguh-sungguhkah itu untuk Tuhan? Ya. Belajar sungguh-sungguh, saya percaya pelajaran hari ini, pagi dan sore ini begitu pentingnya bagi kita. Ya. Tadi pagi kita bahas perpuluhan, kita bahas sedemikian rupa, walaupun masih belum masuk ke Maliaki, tadi hanya dari Amsal kan. Dan sekarang soal memberi. Pagi tadi belum, mengembalikan hak Tuhan, milik Tuhan. Dan sekarang kita memberi untuk mendapatkan upah dari Bapa di surga. Berdoa untuk mendapatkan balasan dari Bapa di surga. Berpuasa yang benar, jangan ingin dilihat manusia, tetapi biarlah hanya Bapa di surga yang melihat kita. Apa yang kita lakukan bukan untuk manusia, bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia, tetapi untuk mendapatkan pujian dan upah dari Tuhan. Saya tekankan kembali, jangan menunggu sudah kaya, jangan menunggu jangan menunggu kaya untuk memberi, jangan menunggu punya masalah untuk berdoa, jangan menunggu sudah putus asa untuk berpuasa. Biarlah 3 hal ini menjadi gaya hidup kita di hadapan Bapa di surga. Berpuasa, berdoa, dan memberi. Lakukan itu untuk Bapa di surga, dan Bapa akan memberikan upah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.